Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan juga kesempatan Bapak Ibu, sehingga kita atas izinnya dapat berhadir di acara rapat wali murid, laporan dan evaluasi kegiatan tahfiz di Rumah Tahfiz Jawana yang sudah berjalan 5 bulan. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW berupa doa singkat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga asbab salawat yang kita bacakan tiap harinya nanti kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu wali murid rahimakumullah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Nofriandi selaku pimpinan Rumah Tahfiz Jawana, yang mana beliau tidak dapat hadir bersama kita, tapi alhamdulillah sudah diwakilkan oleh bapak-bapak pengurus, yaitu ada Bapak Aidil Fitri Angkudat Tua Tumanggung Rajo sebagai ketua pengurus. Ada tidak dapat mungkin berhadir hari kali ini, itu ada Bapak Abdul Muiz Sultan Rangkaya Bungsu sebagai wakil ketua. Ada Bapak Suharman Sultan Rangkayo Bungsu, Sultan Rajo Bungsu Pak ya? Iya. Sebagai bendahara, dan juga ada Bapak Safrizal Sultan Rajo Mudo sebagai sekretaris. Dan umumnya hadirin yang kami hormati Bapak Ibu wali murid yang tak dapat kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu, adapun runtutan acara kita, pembukaan telah berlalu, dan nanti ada acara berikutnya, ada sepatah dua patah kata sambutan dari salah satu orang Bapak pengurus, mungkin nanti Angkudat Tumanggung Rajo, dan nanti setelah itu ada laporan dan evaluasi kegiatan tahfiz di Rumah Tahfiz Jawana oleh pengajar saya sendiri, dan setelah itu ada doa. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, masuk kita ke acara berikutnya, yaitu sepatah dua patah kata sambutan dari perwakilan dari salah seorang Bapak pengurus kepada Bapak Angkudat Tumanggung Rajo. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid Tahfiz Jawana. Adapun pembicaraan kita hari ini yaitu evaluasi belajar dan mengajar di Rumah Tahfiz Jawana. Jadi kami tengok dalam 6 bulan pembelajaran anak-anak kita masih ada yang stuck, tidak berjalan, dan ada yang berjalan. Kami dari pengurus setiap bulan meminta laporan dari gurunya, dari ustadznya. Jadi kami lihat laporannya, ada yang berjalan anak-anak kita, ada yang tidak. Ada yang 1 bulan itu hanya 6 ayat, ada yang 1 bulan itu 26 ayat, kan gitu. Dan ada juga 1 bulan kemarin yang tidak ada satu sama lain, tetap nggak ada peningkatan. Jadi kami dari pengurus berharap untuk orang tua murid, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk menanyai kembali di rumah bagaimana perkembangan atau hafalannya di rumah. Karena di Rumah Tahfiz anak-anak kita cuma bisa menghafal setengah jam.
kan waktunya sangat singkat. Jadi kalau bisa untuk program ke depan, mudah-mudahan anak-anak kita bisa mengulang pelajarannya di rumah, hafalannya di rumah. Kalau sekarang ini kami tengok dari pengurus agak lamban anak-anak kita. Jadi mudah-mudahan ke depannya ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid bisa menanyai kembali hafalannya. Itu satu. Yang kedua, sekarang ustadz pengajar di rumah tahfiz ini hanya 1 orang. Kemarin ada 2 orang. Sementara pengurus sedang mencari ustadz pengganti. Yang mudah-mudahan kita sama-sama berdoa cepat dapat tambahan ustadz untuk mengajar anak-anak kita. Kemarin itu ada yang datang melamar, ada yang datang untuk itu ke pengurus, tapi titelnya sangat tinggi, udah S2. Jadi pengurus sekarang masih berpikir apakah itu diterima atau tidak. Tapi jika kalau ada dari orang tua murid yang ada lainnya untuk ustadz yang mengajar di sini dengan persyaratan tamat 30 juz. Jadi kami dari pengurus dan ustadz yang mengajar di sini memohon kepada orang tua murid, saya ulangi lagi, tolong ada monitoring di rumah. Kalau di sini cuma menghafalnya setengah jam, kan waktunya singkat. Ini anak-anak kita masih juz 2 Al-Baqarah. Jadi kalau bisa kita tingkatkan, mudah-mudahan anak kita bisa lah. Kalau ada perlombaan tapi segala macam nanti bisa kita ikut sertakan, ya Ustaz. Ya. Satu, yang kedua, kabar berita kalau di negara kita Sungai Puar setiap bulan suci Ramadan mengadakan MTQ. Mana tahu di bulan suci Ramadan besok ada utusan dari Tahfiz Jawana. Jadi itu nanti kita serahkan kepada ustadznya untuk mengajarnya. Jadi itulah yang dapat. Satu lagi, maaf. Kami harapkan dari orang tua, bapak dan ibu-ibu, di saat Kamis dan Minggu kita akan ada wirid. Jadi siapa nanti dari anak-anak kita yang ditunjuk oleh ustadznya untuk membaca kalam ilahi, diharapkan jangan ada alasan bagi anak kita. Itu diharuskan berdua berdua Kamis, berdua Minggu. Itu diharuskan. Jangan nanti anak kita ada alasan malas segala macam. Itu sebenarnya kan uji coba buat dia. Tapi dari kami pengurus, minta maaf, dari kami pengurus itu udah kami sepakati, jikalau seandainya ada anak kita yang ditunjuk oleh ustadznya tidak mau dia tampil, mohon maaf, hari itu juga kami keluarkan dari rumah tahfiz. Itu sanksinya. Paham Bapak, Ibu-ibu? Nah, jadi kemarin itu ustadznya pernah ngomong sama saya, Pak, gimana nih Pak, anak ada yang nggak mau tampil gitu. Jadi itu sebenarnya untuk mengasah kalau memang dia bisa kan gitu. Jadi bagi orang tua murid, Bapak, Ibu, kami memohon, itu yang sangat penting. Ya Ustaz. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang salah.
Mau minta maaf yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ampu Datuk Tumangguang Rajo. Berikutnya kita ada laporan sekaligus evaluasi kegiatan tahfiz di Rumah Tahfiz Jawana yang sudah berjalan 5 bulan, Lebih kurang 5 bulan. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, karena ini baru pertama kali saya ketemu dengan ibu-ibu, ya kan? Mungkin saya perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Abesor Hambali, panggilan Abesor. Asal dari lahir di Pasaman di Panti, tetapi sekolah dan lama di Sumatera Utara juga karena asal dari sana juga, bukan? Tapanuli tepatnya. Umur kelahiran 26 April 2003, umur 21 tahun, riwayat pendidikan pesantren di Mandailing 7 tahun, tamatan alumni 2023. Nah, setelah itu baru melanjutkan ke Ma'had Tahfizul Quran Al-Ikhlas Medan Helvetia. Nah, saya ikut waktu itu di situ program 2 tahun, Bu. Program tahfiz 2 tahun, akan tapi alhamdulillah pertolongan Allah selesai dalam waktu 6 bulan beserta juga ujiannya. Demikian perkenalan singkat Bapak Ibu. Nah, mungkin ini laporan nanti akan kami bacakan nama-nama santri kita beserta juga hafalannya. Alhamdulillah semua santri kita sudah selesai menyelesaikan setoran juz 30. Itu semua sudah selesai, alhamdulillah Bapak Ibu. Nah, nanti ketika kami bacakan mungkin nanti sekaligus orang tuanya kami minta berdiri gitu ya, untuk sekalian juga kami kenal. Yang pertama itu rata-rata murid kita ada yang sudah selesai juz 1, ada yang 1 lembar lagi sisa, hampir selesai juz 1, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar, ada yang baru setengah juz, dan ada yang kurang dari setengah juz. Nah itu. Yang pertama ada Sifa Ayu Rahmi dengan hafalan juz 30 dan baru selesai kemarin, selesai ujian juz 3. Mungkin kiranya orang tua paling murid. Oke, ya. Yang kedua ada Jihan Safaria dengan hafalan juz 30 dan sudah selesai juz 1 tapi belum ujian. Boleh kiranya? Oh iya. Yang ketiga ada Muharifah Safira dengan hafalan juz 30 dan sudah selesai juz 1 tapi belum ujian juga. Yang keempat ada Hanaya Aira dengan hafalan juz 30 dan juz 1 sudah selesai tapi belum ujian. Oh. Yang kelima ada Hilya Humaira dengan hafalan juz 30 sudah selesai dan juga juz 1 tapi belum ujian. Oh, 2 gerak Bu ya di sini. Yang keenam ada Muhammad Fatir dengan hafalan juz 30 dan juga juz 1 tapi belum ujian, baru kemarin selesai nyetor. Oh, iya. Yang ketujuh ada Nafisa Akila dengan hafalan juz 30 dan juz 1 hampir selesai, tinggal 1 lembar lagi. Boleh? Di mana, Bu? Yang kedelapan ada An-Nisa Hidayatullah dengan hafalan juz 30 dan juz 1 kurang dari 1 lembar lagi. Yang ke-9 ada Haikal Saputra dengan hafalan juz 30 dan juga juz 1 kurang 2 lembar lagi. Yang ke-10 ada Rizky Syahrul Ramadan dengan hafalan juz 30 dan juz 1 kurang 2 lembar lagi. Yang ke-11 ada Aura Kasih dengan hafalan juz 30 dan juz 1 hampir selesai, kurang 2 lembar lagi. Yang ke-12 ada Naila Khairun Nisa dengan hafalan juz 30 dan juz 1 kurang 2 lembar lagi. Sakit Bu, Naila Khairun Nisa. Yang ke-13 ada Muhammad Rashid dengan hafalan juz 30 dan juz 1 hampir selesai, kurang 2,5 lembar lagi.
Yang ke-14 ada Kayo Binandar dengan hafalan juz 30 dan juga juz 1 kurang 3 lembar lagi. Yang ke-15 ada Zahratul Aini dengan hafalan juz 30 sudah selesai, juz 1 setengah juz lebih 1 lembar. Yang ke-16 ada Nadia Putri dengan hafalan juz 30 sudah selesai dan juga juz 1 setengah juz belum ujian. Yang ke-17 ada Keisa Putri Ramadhani dengan hafalan juz 30 dan juz 1 setengah juz belum ujian. Yang ke-18 ada Anissa Aira dengan hafalan juz 30 dan juga setengah juz belum ujian. Yang ke-19 ada Aurel Herin Natasha dengan hafalan juz 30 dan juga juz 1 setengah juz kurang 1 lembar. Ada, Bu? Demikian laporan kegiatan tahfiz selama 5 bulan pencapaian anak-anak kita, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa catatan penting yang perlu saya sampaikan. Di antaranya itu ada mulai dari disiplin belajar ya, Bapak Ibu. Disiplin belajar, kita di sini masuk jam 16.30, keluar jam 20.30 atau kurang gitu ya. Tapi paling lama 20.30. Nah, tapi ya gitulah Bapak Ibu, kan kita masuk jam 16.30, terkadang itu anak-anak kita banyak yang datang jam 5 bahkan jam 6. Ya, mungkin yang perlu kita tekankan ya hadirnya. Kenapa? Karena kita di sini belajar cuma 1,5 jam. Jam 16.30 sampai jam 6. Jam 6 18.00. 1,5 jam Bapak Ibu. Karena kita setelah maghrib itu ada tahsin. Ada tahsin, makanya 1,5 jam cuma menghafal, dan kemarin sudah saya seleksi kembali. Saya tes kembali, karena kemarin kan yang menyeleksi bukan awak ya, Bu. Nah, saya seleksi kembali itu rata-rata anak kita itu dalam setengah jam itu 4 baris. Ada yang 4 baris, ada yang 7 baris, ada yang 7 baris. Kan itu satu halaman 15 baris ya, Bu ya. 15 baris, ada yang 4 baris. Itu 1,5 jam, Bapak Ibu. Nah, jadi dalam waktu seminggu itu kita kan cuma 2 kali menambah. 2 kali menambah dalam seminggu, karena hari Senin kita mengulang, Selasa kita menambah, Rabu kita mengulang, Jumat kita menambah, Sabtu kita mengulang. Nah, ketika kita prediksi 4 baris dalam setengah jam, itu waktu yang dikasih di sini untuk menghafal. Ya Bu ya, 4 baris. Jadi ketika nanti dalam 2 kali 1 minggu menambah, itu cuma setengah halaman. Cuma setengah halaman dalam 1 minggu. Dalam 2 minggu 1 halaman. Dalam 1 bulan 1 lembar. Artinya dalam 1 tahun 1 juz. Dan itu target minimal ketika tidak ada pengawasan orang tua. Gitu Bapak Ibu. Tidak ada pengawasan orang tua. Artinya apa, Bu? Mereka menahfiz di sini aja. Mereka menghafal di sini aja. Dan itu yang mau kontrol. Supaya nanti kiranya ada pengawasan dari orang Bapak Ibu juga di rumah, ada kerjasama. Apalagi sekarang saya ini yang mengajar satu aku aja, bukan? Kiranya harapannya adalah kerjasama. Jangan orang biarkan Ibu cuma aku di sini yang ngajar, tapi ada kerjasama. Orang Ibu mau, kami mau. Orang Ibu mau, kami lebih mau. Iya Bu, kami lebih mau. Nah, kerjasama itulah yang kami harapkan dari orang Ibu. Kerjasamanya apa? Artinya kerjasamanya itu ketika orang Ibu mungkin tidak bisa, orang Ibu kerja, ya kan? Penekanan. Artinya penekanan itu harus diberikan Bapak Ibu. Mulai dari support. Ketika orang Ibu mensupport anak Ibu di rumah, kami lebih mensupport di sini. Harus ada kerjasama. Makanya kalau kita biarkan saja, itu tadi target kita 1 tahun 1 juz. Ketika menghafalnya cuma di sini aja. Itu pun syukur-syukur kalau mencapai. Kalau enggak gimana, Bu? Artinya kegiatan tahfiz yang ada di desa kita ini, Bu, ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri. Kenapa? Jangan kita, memang perlu
sekolah formal itu sangat perlu. Akan tetapi jangan kiranya di anggapan kita ini, tahfiz kita ini jangan terlalu kita kesampingkan. Artinya ini kan rata-rata anak kita ada yang kelas 3 SMP, ada 4 orang, ada yang ikut di sini atau di atas? pengajian libur Bu hari ini karena ada rapat wali murid. Tasin, Tasin. tetap. Tasin. Jadi itu tadi Bu ya, jangan kita kesampingkan kegiatan yang di sini karena kenapa itu rata-rata anak kita itu yang di sini itu rata-rata kelas 6 SD, kelas 1 sanawiyah, 4 orang kelas 3 sanawiyah. Kita ratakanlah semua kelas 6 SD kita liburkan dari 1 itu kelas 1 sanawiyah. Harapannya nanti kalau memang ada kerjasama gitu, ada dorongan, itu kan nanti mereka ini sekarang rata-rata kelas 1 MTS Bu ya. Kita ratakan yang kelas 6 SD juga. Harapannya itu target besarnya gitu Bu ya. Mereka tamat nanti aliyah itu udah hatam di sini. Gitu ya. Itu target harapan terbesar kita. Harapan terbesar kita. Jangan nanti 6 tahun di Jawana 6 juz. 1 tahun 1 juz. Nah, gitu Bu. Makanya di syukur alhamdulillah kita juga kan ini orang sini semua Bu ya, orang Ampu ini yang di Jawa nah gitu. Mungkin saya akan kasih perbandingan waktu di tempat saya Bu ya. Waktu tempat saya itu di Medan Helvetia. Ada di situ membangun rumah takut juga orang besar juga, jenderal Bu ya, tempat saya dulu diresmikan tahun 2018. Tahun 2018 yang diambil putra daerah. Putra daerah yang diambil. Jadi sekitaran situ, sekitaran Medan datang ke situ untuk memajukan daerah tersebut. Ya kan Bu? Akan tetapi namanya putra daerah kebanyakan semaunya. Menghafal sedatangnya aja. Jadi gitu Bu. Makanya itu dalam 1 tahun itu program khusus waktu itu Bu, program khusus. Artinya orang yang sudah tamat SMA, orang yang sudah tamat, pokoknya orang yang sudah tamat SMA di situ. Makanya bisa diprogram khususkan. Kita sekarang kan nggak program khusus Bu ya. Nah, program khusus 1 tahun tuh, 1 juz. Artinya orang yang mendanai itu mereka kan kayak anjlok targetnya. Makanya dengan juga berhubungan juga pada saat itu tahun 2018 berjalan ke 2019 itu ada corona, ditutuplah rumah tahfiz dengan alasan corona. Tapi sebenarnya dengan alasan itu karena orang putra daerah ini tidak mencapai target, ya kan, dan tidak bisa diharapkan Bu. Kenapa? Karena orang yang membangun jenderal tersebut kan dia membangun rumah tahfiz dengan harapan ada nanti di sini orang yang hatam Al-Quran. Itu aja dia dan belum terpenuhi. Tidak ada 1 tahun 1 juz. Itu Bu. Makanya tahun 2019 ditutup, tahun 2023 dibuka kembali. Dan yang diambil bukan orang Medan lagi, bukan orang sekitaran situ, tapi seleksinya lebih ketat lagi Bu ya, lebih ketat lagi. Makanya orang luar datang, orang luar yang masuk. Kasus yang sama mungkin terjadi di Maskan Hupas Bu, ya kan Bu? Yang banyak di situ orang luar. Nah, jadi itu orang luar masuk ke situ karena orang luar yang bisa ditargetkan, orang luar yang bisa diajak kerjasama. Untuk apa Bu? Untuk mentunaikan hajat dari sifat bangun tahfiz, supaya ada yang hatam dari situ. Nah, alhamdulillah 2023 dibuka kemarin, makanya awak masuk ke situ Bu, mendaftar, lolos, selesai sudah 6 bulan dengan target waktu itu program 2 tahun 6 bulan saya selesai juga dengan ujian bisa dibilang sangat rumit. Karena kalau kami di sana itu ada ujian 1 juz kenaikan, ada 5 juz itu ada, kalau kita udah dapat 5 juz Bu ya, itu ada dibaca lagi 1 sampai 5. Baru boleh menghafal juz 6. Udah dapat 10 juz, dibaca sekali duduk 10 juz. Baru boleh masuk juz 11. Begitu juga dengan seterusnya 11 sampai 20, 10 juz, baru 21 sampai 30, 10 juz juga sekali duduk. Nah, setelah itu ujian kelulusan memang sangat ketat Bu. Ujian kelulusannya itu 90 soal baru boleh kita dikatakan lulus. 90 soal 3 pertanyaan 1 juznya. Nah, harapannya nanti di sini jangan terjadi seperti itu. Ya kan Bu? Artinya alhamdulillah di Jawa ini kita ambil putra daerah. Mudah-mudahan target kita bisa capai, tapi tidak
Kita aja yang di sini, orang ibu juga ikut. Mudah-mudahan nantinya target itu bisa tercapai, gitu. Dan itu kan Bu, hajat daripada orang yang membangun tahfiz di sini itu, orang yang di sini itu maunya nanti Ampuah, Sungai Puah banyak anak-anaknya menghafal Quran, ya kan Bu? Banyak anak-anak, artinya harapannya kalau sudah nanti seperti itu, pusat daripada tahfiz itu orang lebih banyak lagi kan di Sungai Puah ini, banyak tahfiz itu, banyak. Memang putra daerah. Memang ada tahfiz di Mas Kanul Kupas Bu ya, ada tahfiz di Mas Kanul Kupas, tapi tidak putra daerah kan. Makanya ini salah satu nikmat yang kita syukuri Bu ya, ada di daerah kita tahfiz. Dan juga yang perlu kami sampaikan, tahfiz itu adalah skill Bapak Ibu, skill. Artinya ketika skill itu diasah tentu ada biaya, akan tapi di sini tidak. Makanya kerjasama orang Ibu lagi. Kita kerjasama Bu. Nah, rata-rata pun di Medan itu ada yang berbiaya, ada yang tidak. Ketika kita masuk ke biaya mungkin kita tidak sanggup Bapak Ibu ya. Akan tapi setahu saya Bu ya, di Sumatera Barat, mungkin di Bukit Tinggi ataupun di Padang, dan sudah bertanya sama kawan-kawan Bu ya, itu yang beasiswa ada. Mas kan lupa contohnya Bu. Tapi orang luar masuk, ya kan Bu? Orang luar yang muridnya. Jadi kalau di Padang itu tidak ada yang beasiswa. Dan memang banyak di Medan, makanya kami santri-santri banyak ke Medan mengambil beasiswa tahfiz ini, karena kalau biaya kita nggak sanggup Bu. Ada tahfiz bisa kita masuk, tapi biaya yang kita nggak sanggup. Karena skill Bapak Ibu, skill yang kita asah itu. Makanya kemarin ada yang melamar seperti yang Bapak bilang tadi, itu udah S2 Bu ya, baru selesai S2 tahun 2024 akhir. Iya di Jogja Pak. Jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir, dia baru selesai S2-nya, Magister, orang Padang. Jadi saya tanya, jadi Abang baru selesai S2, kerja di mana sekarang? Tidak bisa jawab kan, makanya mungkin ya selesai S2 ya entah mencari masjid atau rumah tahfiz untuk sementara gitu. Dan dia ada hafalan 4 juz. Ya Bu ya, dia ada hafalan 4 juz, makanya dia melamar ke sini kemarin. Melamar ke sini, terus saya tanya Bu ya, terus saya tes. Artinya dia sudah S2 yang bisa dipergunakan, istilahnya kalau parang itu kita ini kan Bu ya, artinya hafalannya itu yang diandalkannya gitu. S2-nya tidak ada. Makanya apa saya bilang Bu, dia kan ada 3 tahun di atas saya, makanya saya bilang, Abang kan udah S2, iya. Abang melamar di rumah tahfiz, tentu kerja di tahfiz. Iya, kata Abang itu. Nah, mohon maaf Bang, bukan apa, tentu saya menilai Abang itu dari tahfiz, bukan dari S2-nya. Nah itu, ya kan Bu. Nah itu artinya skill, dia ada skill, tapi cuma segitu, gitu Bu ya. Dan itu yang dia pergunain. Makanya nanti harapannya anak-anak kita begitu juga Bu ya. Tamat dari sini, tamat mereka SMA, udah ada bawaan mereka, ya kan Bu, bisa dipergunakannya gitu. Dan rasanya itu penekanan yang perlu saya sampaikan Bu, dari disiplin belajar, karena kemarin itu disiplin belajar ini dalam 5 bulan kegiatan tahfiz kegiatan tahfiz di rumah tahfiz ini berjalan Bu ya, itu sangat banyak sekali mungkin evaluasinya, diantaranya tuh hadir dan juga menghafal, terutama hadir. Kemarin kan ada perjanjian di situ 3 hari tidak datang, ini sudah ini gitu ya. Iya. Tapi mungkin orang ibu itu lebih menekankan kepada anak-anak kita Bu ya. Kalau misalkan itu sakitnya nggak parah-parah kalinya kan, nggak bisa jalannya, tetekanlah Bu ya.
Soalnya aku sangat tidak suka sekali tuh kalau ada santri yang nggak datang gitu. Soalnya sangat berpengaruh ketika nanti satu hari gini, besoknya juga gitu. Nah gitu Bu, ada penekanan seperti juga pepatah bilang itu, anak yang tidak terbiasa susah dari kecil, besarnya akan menyusahkan gitu. Nantinya kan makanya mungkin penekanan gitu Bu ya, penekanan biarlah anak kita itu susah, biarlah anak kita itu apa, nantinya juga dia itu tak paham itu apa maksudnya gitu Bu ya. Supaya nantinya target-target kita itu kiranya dapat kita raih gitu Bu, target awal itu. Karena yang seperti yang saya bilang tadi itu, target minimal itu dari sini yang sudah disediakan itu 1 tahunnya 1 juz ya, 1 juz. Makanya walaupun misalkan hari Senin kita mengulang, tapi ketika dia dapat boleh dia menambah. Ketika udah lancar yang di belakang Bu ya, boleh dia menambah, boleh. Tapi itu target minimal yang saya kasih ketika dia mungkin di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua. Makanya hari Seninnya mengulang di sini, hari Selasanya baru nambah. Nah, mungkin nanti bisa kita tingkatkan seiring mungkin kerjasama dari orang ibu semua. Dari yang target minimalnya 1 juz, mungkin nanti bisa kita 2 juz 1 tahunnya, supaya kita bisa juga nanti ketika udah sampai 5 juz kita bisa wisudahkan, kan gitu Bu ya. Kalau minimalnya itu 5 juz, insya Allah sudah bisa itu digunakan gitu Bu. Kalaupun kita mau masuk ke misalkan entah perguruan tinggi atau apalah gitu kan, ataupun kerja bahkan gitu, ketika tidak bisa atau tidak sanggup dengan biaya perguruan tinggi mungkin, nah gitu Bu ya, itu target minimal kita. Karena kemarin itu yang sangat saya kecewakan itu 2 bulan, ada 2 bulan itu saya setiap masuk, kan Ibu, saya dulu seminggu di sini, seminggu di sana, gitu Bu ya. Setiap saya masuk di lokal sini itu tidak ada yang lolos, tidak ada yang lolos. Ketika saya tanya gitu kan hafalan-hafalan sebelumnya, artinya itu di rumah tidak diulang, ya kan Bu? 2 bulan gitu Bu dulu. Saya tanya hafalannya, tidak. Di lokal segala juga gitu, saya tanya, tidak. Kalau kita memaksakan tiap harinya itu menambah terus, tidak ada gunanya Bu. Gelap, udah gelap yang kemarin tambah kegelapan lagi, hilang. Jadi gitu ya, makanya kiranya itu di sini menambah, kita menambah di sini dengan waktu yang setengah jam, bisa jadi lebih dengan ditambah di rumah gitu ya, ditambah di rumah menambahnya. Dan penekanan dari orang ibu, mungkin orang ibu nggak bisa menyimak, tapi kakak-kakaknya boleh ditekan gitu ya, yang ada di situ. Nah, itu sih Bu, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Dan juga komitmen sekiranya itu jangan nanti itu karena masalah sepele ataupun mungkin entah hukuman gitu Bu ya. Komitmen di sini tuh putus. Kenapa? Harus ada sabar. Dalam 1 tahun itu tidak langsung jadi Bu ya. Makanya komitmen nanti tahun kedua si anak malas, capek apa segala macam, jangan Bu. Karena nanti kita bisa lihat hasilnya kan, apalagi tahfiz, orang program khusus saja Bu, itu 2 tahun 3 tahun di Medan, program khusus yang udah tamat SMA, jam harinya itu di asrama. Tapi setidaknya ketika kita tidak bisa begitu, mungkin setengah dari itu gitu Bu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan juga penekanan itu tadi Bu ya, mau dia mengulang ataupun menambah juga tanda tangan itu kemarin kan saya minta tanda tangan Bu ya, tanda tangan murojaah di rumah itu orang Bu tanda tangani. Itu saja kayaknya Bu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Evaluasi 5 bulan kegiatan tahfiz di Rumah Tahfiz Jawana. Semoga besok dan tahun berikutnya itu kita bisa menaikkan target kita dengan dasar kerjasama. Orang ibu mau juga kerjasama dengan kami supaya tujuan kita sama-sama bisa kita raih. Demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada orang ibu yang mau bertanya? Membela rumah Ustaz lebih. Kenapa Bu? Kenapa? Di rumah aja lagi pengajaran anak. Maksudnya Pak? Di rumah saya majana lah.
Dibantu Ustaz dari rumah. Enggak Pak, soalnya saya kurang paham bahasa Minang, tapi lebih paham. Makanya belajar Ustaz. Iya Pak. Insya Allah orang tua membantu. Insya Allah Pak. Mudah-mudahan berhasil Ustaz. Mungkin boleh dicicipi snack yang sudah tersedia Pak. Minum dulu. Udah habis Ustaz. Udah dia masuk itu kok. Udah belian. Jadi agak ditekan di rumah stay Ustaz ya. Iya Pak, disemangatin gitu. Iya Ustaz. Dan ditekan ijab. Kamera ini Ditanyoi, diwedangi. ada tanya mana dulu. Maka diinginnya cuma mentah ngai gitu. Iya, marah-marah amin. Mantan di jalan ya. Aku keluar. Tinggal lah aja juga aku lah. Tidak kekurangan tapi ini. Pasal misi ya entar itu. Bapak, nih, Jadi Ustadz Wako kan menyampaikan pandai. Menengah pandai menyampaikan tidak tahu. Mudah-mudahan kami bantu dari Lagi ini pas amannya tapi bahasa Bukit Tinggi kurang paham ya. Terus sekolahnya nggak tahu tak. Negara Bu. Ke Sumatera Barat ya beda Sumatera. Ke baratnya sebenarnya Sumatera Utara. Ustaz kalau ke pengajian apa ada tua. Anak kita tak. Ya lancar. Bisa kita Iya Bu. bagus. Tapi kalau bahasa Bogor kan nggak izin. Dengan dia diganti ya. Iya Bu. Dan juga nanti orang ibu ketika mungkin ada nanti anak orang ibu ya yang tamat pesantren atau apa, mau orang ibu itu mau di program khusus Kante Medan, insya Allah kami bantu dari sini. Iya Bu. Kalau sampai Ustaz khusus petangau. Kenapa? Ustaz khusus petangau. Boleh di sana, ada juga di tempat lain, gitu Pak ya. Tapi sebisanya itu terutama bacaan ya Pak ya, diperbaikin dan juga ada hafalan minimal 1 juz gitu. Beasiswa. Itu beasiswa Pak. Itu ongkos aja kita dari sini sampai di sananya itu makan semua ditanggung, sabun juga dikasih gitu. Gitu Pak. Dan juga iya Bu. Pakaian doang dari orang lagi. Bagian dulu. Malu banget. Ya. Kemudian pembangunan. Boleh. Tinggal Dan itu salah. Lihat tuh.